Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yakni kelas HTN Hukum Tata Negara A, 6A dan juga 6B yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, melanjutkan dari pembelajaran kita di minggu kemarin. Ini kaitannya dengan mata kuliah matrikulasi baca kitab. Kita sampai pada pelajaran yang ke-10, yakni mengenai athof dan huruf isti'naf ya. Huruf isti'naf. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan, ada beberapa kosakata yang di situ sudah dipilihkan oleh fakultas dan saya akan bacakan sebagai bentuk pembelajaran kita, bahwa nanti teman-teman semuanya juga diharuskan untuk memahami masing-masing kosakata ini, dihafalkan. Artinya ada di belakang, nanti silahkan dicari di bagian arti kalimat ya. Baik, terima kasih. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatun, tartibun, wajhun, wawu, au, thumma, samaun, bahrun, nahrun, sakrun. Ini bisa sakarun, bisa sakrun, sakaro bisa, maradun, maridho bisa, qaimun, jalisun, sya'uro, sya'run, faslun, halun, kalbun, khinzirun, tasmiyatun, kafun, istinsyakun, jami'un, ra'sun, lihyatun, kassa, muwalatun, ghairu, wujudun, uzrun, safarun, ba'dun, tayammumun, adamun. Taib. Berikutnya, kaidah 16.a. Di dalam bahasa Arab ada satu huruf yang sering muncul, yaitu huruf wawu. Huruf ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain berfungsi sebagai huruf athof. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata penghubung ya. Jadi disebut dengan kata penghubung atau kata sambung ya, penghubung, huruf athof. Wawu yang berfungsi sebagai huruf athof disebut dengan wawu athof. Dipakai untuk menghubungkan dua atau lebih kata atau susunan kata, baik yang berbentuk kalimat maupun yang bukan kalimat dalam suatu pembicaraan. Wawu athof ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti dan. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada dua kata atau lebih yang dihubungkan dengan huruf athof, maka kata yang kedua i'rabnya sama dengan kata yang pertama. Contohnya an-niyatu wat tartibu. I'rab pada lafaz at-tartib itu sama dengan an-niyah. Sama-sama dibaca rofaknya. Jadi an-niyatu wat tartibu. Nah, itu. Kalau misalkan minan niyati wat tartibi begitu. Kalau misalkan di situ nasab an-niyata wa tartiba begitu. Jadi ini i'rabnya sama. Athof kalau dihubungkan dengan huruf athof maka i'rabnya akan sama. Kemudian yang kedua contohnya ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini, membasuh muka dan membasuh dua tangan. Jika i'rab kata ghusl yang pertama disebut dengan ma'tuf alaih adalah rofa, maka i'rab kata ghusl yang kedua disebut dengan ma'tuf juga rofa. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih itu yang pertama, yang kedua itu adalah ma'tuf. Kalau rofa sama-sama rofa, kalau misalkan nasab sama-sama nanti akan dibaca nasab. Begitu seterusnya. Begitu pula i'rabnya ma'tuf alaih itu nasab atau jar, maka i'rabnya juga nasab atau jar. Kasus yang sama terjadi pada contoh an-niyatu wat tartibu. Wawu athof juga sering muncul diulang-ulang untuk menghubungkan beberapa kata atau susunan kata.
Jika dalam kasus seperti ini, maka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya diberi koma. Sementara kata penghubung dan diungkapkan sebelum maktuf terakhir. Contoh, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri, air hujan, air laut, air sungai, dan air sumur. Sungguhnya semuanya itu kalau misalkan dilihat dari sisi teksnya akan berbunyi dan. Tetapi itu tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Karena itu kalau di dalam bahasa Indonesia maka itu cukup dengan kita membubuhkan tanda koma. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri, air hujan, air laut, air sungai, dan air sumur. Dannya ditaruh di paling ujung. Ada huruf athof lain yang sering muncul, yaitu au, artinya atau, dan thumma, kemudian. Fungsi kedua huruf ini sama dengan fungsi wawu atau sebagaimana yang telah dijelaskan. Artinya sama itu, kalau misalkan huruf kalimat sebelumnya itu rofa, ya yang berikutnya juga rofa. Kalau misalkan nasab, ya nasab. Kalau misalkan jar, dan jar, dan seterusnya. Contoh, bisa karin au marodin, sebab mabuk atau sakit. Kedua, mahmudun qaimun thumma jalisun, Mahmud berdiri kemudian duduk. 16. Fungsi lain dari huruf wawu dan thumma adalah sebagai istiqnaf, memulai ungkapan baru. Jadi kalimat istiqnaf. Istiqnaf itu awal kalimat. Wawu dan summa istiqnaf muncul di awal kalimat setelah adanya kalimat sempurna, yang biasanya kalimat kedua merupakan kalimat yang berdiri sendiri atau muncul pada awal fasol. Dengan demikian, isim setelah wawu dan summa istiqnaf berstatus sebagai mubtada. Contoh, setelah berbicara tentang cara menyucikan kulit, lalu ada kalimat berikutnya, wa'atmul maitati wa sya'ruha najisun, tulang dan bulu bangkai itu najis. Kemudian jadi wa sya'ruha itu, wa'atmul maitati, tulang dan bulu bangkai itu najis. Wa'atmul maitati wa sya'ruha najisun. Wawu yang ada di ini ya, atmul itu wawul istiqnaf, faslun. Contohnya ini lagi yang kedua, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Fasol, gosok gigi itu sunnah dalam keadaan apapun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Yang ketiga, summal miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu terbagi menjadi 4. Kemudian air itu terjadi menjadi 4. Nah, wawu dan summa istiqnaf tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Jadi summal miyahu, air itu terbagi menjadi 4. Oke, baik teman-teman, itu untuk sekedar pengantar dari materi kita, matrikulasi baca kitab tentang bab yang ke-10 yaitu athof dan juga harful istiqnaf ya, harful istiqnaf, huruf istiqnaf. Kemudian di situ ada latihan ya, ada latihan 1, 2, dan 3 itu silahkan teman-teman bisa mengerjakannya di rumah masing-masing, tetapi cukup dikerjakan saja, dibuat untuk latihan di rumah dan tidak perlu dikumpulkan. Baik, terima kasih teman-teman. Itu mungkin untuk pengantar mata kuliah kita hari ini, yaitu kaitannya dengan pelajaran atau tema ke-10 berkaitan dengan athof dan huruf istiqnaf. Terima kasih. Dari saya akhir sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.